Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, ke tempat yang suci ini, di rumahnya Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman Islam, serta kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para pengikutnya, para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma kelak di akhirat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pasal yang kita bahas tentang untuk menjaga hati dari segala penyakit-penyakitnya. Kemarin kita telah menjelaskan, alhamdulillah telah menjelaskan bahwa banyak sekali penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ini mestinya lebih dihindarkan oleh seorang yang mukmin itu dibanding penyakit-penyakit jasad. Penyakit lahiriah itu banyak, ada batuk, pilek, demam, segala macamnya, itu dicegah. Nah ini lebih lagi mestinya. Apa? Banyak sekali. Cuman alhamdulillah meringkasnya dari pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya penyakit itu yang paling membahayakan buat diri kita. Karena kalau penyakit hati itu kalau Allah hadat nggak cuma di dunia aja, meninggal tetap bisa celaka sebab kita punya hati yang sakit, hati yang rusak. Sedangkan badan tubuh dimakan, naudzubillah masih syar, dimakan sama kanker dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang sifatnya lahiriah doang, jasadiahnya doang, dikubur selesai. Tapi kalau penyakitnya hati ini terus sampai nanti hisabnya Allah tuh ada. Nah termasuk yang terbesar dari penyakit hati yang membuat hati rusak, yaitu adalah pertama sombong. Ya. Karena kita sebagai mukmin, Allah telah menjelaskan, Allah nggak melihat hambanya itu lewat amal yang banyak, tapi lihat hatinya. Ya, amalan yang paling baik, ahsanu amala, yang Allah lihat itu yang terbaik amalnya yang gimana? Yang hatinya bersih, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Ya, karena memang tempat penglihatan, tempat curahan, ya, pandangan Allah itu di hati seorang mukmin, bukan amalnya. Maka jauhi, ya, supaya dijauhi, supaya dijaga ini hati dari segala macam yang membuat hati menjadi rusak. Nah, yang terbesar, yang pertama adalah sombong. Kata Habib Abdul Haddad menunjukkan bahwa yang sombong itu adalah orang yang benar-benar dalam kebodohan yang sangat nyata. Ya, udah paling puncaknya kebodohan adalah sombong dari seorang makhluk. Mana mungkin, mana layak seorang makhluk sombong? Yang mana mereka tahu, mereka belajar, mereka memahami bahwa asal mulanya itu dari hal yang menjijikan, ya, dari nutfah, dari mani, ya, yang menjijikan. Dan setelah kita jadi manusia, ujung-ujungnya nanti dikubur jadi bangkai. Ya. Kita nggak dikubur, waduh. Kita kalau ketemu ada bangkai hewan, kucing atau apa, tikus di jalanan, udah nggak betah ya Pak? Ya, udah nggak betah, kebauan. Waduh, kucing, aduh siapa mati di sini lagi, buru-buru angkat. Kenapa? Nggak kuat baunya. Tikus sama juga, waduh, bau, namanya bangkai ya. Ya, apa namanya, jasad yang rusak, yang busuk. Nah ini manusia sama Pak, kalau nggak dikubur, waduh, baunya lebih daripada hewan. Ya.
Nah tahu, paham bahwa cuma beberapa tahun di bumi bakal jadi bangkai-bangkai semua. Emang ada yang nggak jadi bangkai? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tahu dulu kita bakal meninggal dunia, meninggalkan dunia. Harta lepas, istri lepas, anak lepas, jabatan lepas, tinggalin yang tetap amal. Tubuh kita aja yang lepas, ruh kita doang yang terus. Ya. Makanya kita meninggal dunia tahu, dan setiap yang meninggal dunia jasadnya nih, ya ruhnya tetap ada kemana-mana, mungkin di barzakh kalau dia orang yang bertakwa dapat kenikmatan, tapi kalau dia orang yang ahli maksiat ya dapat azab kubur. Tapi jasadnya udah nggak terlalu peduli, ya jasadnya rusak dimakan ulet jadi bangkai. Tahu nih sekarang kita hidup nih bakal jadi bangkai nih tubuh. Kalau saya kuat sombong, udah tahu ya ujung-ujungnya dimakan belatung juga, ya. Bakal meninggal, nggak ada yang nggak pernah nggak meninggal, nggak ada. Ya, dan kalau udah meninggal jadinya apa? Bangkai, ya. Beda kalau bahasa fikih beda, ya. Kalau bahasa fikih mungkin kalau hewan sembelih ya boleh halal dimakan, yang memang dagingnya halal dimakan. Tapi kalau dia ketabrak ada kambing atau ayam kelindes meninggal, ya kan bangkai itu kalau dari pemahaman fikih. Tapi kalau dari segi pemahaman umum, ya, global secara apa namanya? Ininya semua yang meninggal akan jadi mayit, jadi bangkai. Nah kita mau sombong gimana? Ya nggak pantas menyatakan kebodohan kita. Kalau kita udah paham, mulainya dari hina, ujung-ujungnya jadi sesuatu yang hina juga. Ada badan kita kuat, ada kelebihan kita disenengin orang, ada kelebihan kita punya tampang yang bagus, rezeki yang lebih luas, kok sombong? Ya, ingat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nggak ada dari kita. Ya, kita nggak ada kudrah, nggak ada kemampuan, ya, nggak punya daya, nggak punya upaya. Kata Habib Abdul Haddad, kalau Allah mau Allah kasih, Allah nggak mau Allah cabut. Yang ganteng kecelakaan, Allah mau bilang sombong nih hamba aku nih dengan wajah yang aku beri nikmat, ya, cabut sama Allah. Mau ngomong apa? Oh saya menghasilkan, tadi bilang bukan menghasilkan, saya olahraga kok, nge-gym, badan sehat. Kata Allah cedera, nggak bisa lagi berangkat ke gym. Mau apa? Oh saya cedera. Nah, mau apa? Allah mau. Ada yang nggak nge-gym nggak cedera, masya Allah. Ya, kayak kita masih sepedaan, ya, keliling komplek. Alhamdulillah cukup. Kenapa? Alhamdulillah nggak ada cedera dengkul, ya sedikit lah. Maklum udah tua. Alamat deh kalau udah tua mah. Ya, itu kiamat sukuro. Ya. Jangan mikirin kiamat kubro. Wah, itu di akhir zaman. Anda sering dengar di YouTube orang kiamat dikit lagi. Ya, udah ada tanda-tandanya besar. Nggak usah pusing, Pak. Lihatin kiamat kubro. Uban bapak juga tanda kiamat tuh. Kiamat sugro. Udah berapa tuh uban di rambut kita? Tanda yang lain ya tadi tubuh kita, mata kita tadi kenceng banget, sekarang kok agak rabun ya. Itu tanda kiamat buat diri kita masing-masing. Itu udah ada tanda kiamatnya. Apa kiamat sugro? Meninggal dunia. Gimana kita meninggal, dalam keadaan gimana kita meninggal? Tuh persiapin. Jangan persiapin kiamat yang kubro, yang bini-bini datang dajjal bakal, nggak usah. Kita siapin diri kita. Gimana kita ngolah nih keadaan masyarakat kita nih, sekeliling kita, masjidnya jadi syiar, masjidnya jadi punya apa namanya kegiatan yang memang di situ dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tradisi orang tua kita dulu, jangan cuma pas majelis kayak begini. Ya, tapi bikin setiap malam atau tiap minggu. Ya. Coba deh dulu kita orang-orang kampung, pasti Pak, kita semua pada ngalamin. Saya aja yang belum terlalu tua ngalamin. Di kampung-kampung tuh dulu di Jakarta, saya di Jakarta diceritain begitu. Setiap masjid, setiap habis maghrib ada bacaan Yasin atau bacaan ratib. Ya.
Itulah tradisi. Kenapa? Memang fungsi masjid itu kayak begitu. Sekarang aja baru kosong masjidnya. Jamaahnya alhamdulillah jamaah ada aja. Kalau jamaah sholat jamaahnya ada terus. Tapi bukan itu aja padahal fungsi masjid itu. Ingat kata Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tuh. Tadi kiamat subuh kita dapat gimana caranya supaya kita bisa ngadapin itu semua. Oh, ayo bareng-bareng kita semarakan kegiatan di masjid kita. Semua yang berbau agamis kita kuatkan. Yang biasa terdahulu dan dilaksanakan sekarang udah mulai ditinggalkan, hidupkan lagi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita semua bisa dikubur di akhirat dengan Rasulullah SAW. Amin. Dengan apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya, pengajian-pengajian di masjid, wirid-wiridan, zikir-zikir, disebutkan nama-namanya Allah. Ya. Walaupun kitanya mungkin belum tentu hadir bisa setiap hari, tapi kalau kita bisa membawa ini visi Nabi Muhammad SAW, yang emang masjid kalau ada suara-suara begitu yang dibesarkan siapa? Nggak ada niat yang lain, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibacain Al-Quran, siapa itu? Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya buat kepentingan kita. Ya. Jangan. Sekarang udah banyak masjid-masjid yang kosong, jamaahnya bagus, alhamdulillah masih terbenteng terakhir tuh. Udah blokade terakhir ada jamaah ada. Tapi kalau bisa hidupkan lagi. Kenapa? Ingat tadi kiamat kita udah dekat, kita punya kiamat masing-masing. Ya, tadi jangan terus sombong. Kiamat kita udah ada, kaki dengkul udah mulai agak lemah, uban banyak, mata rabun, pendengaran berkurang. Ya, itu semua adalah kiamat tanda dari Allah. Ayo siap-siap. Ya. Terus sekarang kita mau sombong. Ya, udah tanda begitu. Hati sekarang yang muda ini. Mungkin sekarang bapak-bapak kali merasa kena. Yang muda-muda jangan juga kayak begitu. Mumpung udah ngerti ilmunya. Oh iya, saya bakal kayak beliau juga. Ya, nanti ada kiamat saya. Jadi sekarang udah deh, saya bakal begini. Ya udah, saya hidup karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentang-mentang saya badan besar, masih muda, mau ngejatuhin yang tua-tua, jangan. Ya, ingat, iya, saya nanti punya generasi yang akan datang di bawah saya. Kalau saya memperlakukan yang tua dengan akhlak, insya Allah jadi contoh buat generasi yang muda. Sehingga apa? Oh, begini ternyata akhlak yang baik sama yang lebih tua. Sehingga apa? Terus menerus dakwah kita tanpa perlu dengan lisan kayak begini, dengan amalan. Kata Nabi Muhammad, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, dakwah atau percontohan dengan perilaku, percontohan, ya, dakwah dengan percontohan langsung itu lebih kena dibanding kita dakwah dengan ucapan. Ayo Pak istighfar, ayo Pak salat ini, salat itu, ayo jangan sampai tinggal, jangan nggak pakai sarung ya, aurat ditutup, nggak usah. Gimana kita setiap hari tutup aurat? Ya, kita nunjukin kalau kita ada sesuatu yang nggak benar, kita tinggalin. Kayak begitu juga orang malu, ya Allah begini ternyata ya, yang benar tuh. Itu bahkan lebih kena dibanding yang pakai ngomong doang. Ya. Jadi tadi, oh iya saya masih muda, jangan terus saya ada kekuatan mulai sama yang tua. Itu udah tua. Aneh tahu masalah duniawi, ya kak. Aneh biasa di komunitas, aneh biasa udah ya, di mana-mana di organisasi. Saya tahu caranya, nggak begitu. Mungkin bener ente pada lebih tahu mungkin dari orang tua dulu. Tapi gak begini caranya, bukan akhlak yang baik. Dengan nggak usah pakai ngomong, laksanain aja. Gimana berorganisasi? Ya udah, nggak usah nungguin. Nah, ada ini saya kerjain, saya tutup. Orang seneng nih orang kok sebet ya, nih orang kok gesit ya, oh nih orang kok gercep, ulet. Ajak, ayo diskusi, coba kamu kayaknya bagus deh, kamu gercep nih, coba kasih masukan deh, langsung keluar ilmu kita. Kenapa? Pertama dengan perbuatan, jangan pakai lisan sombong. Nggak apa-apa, biarin yang tua-tua. Emang belum waktunya saya.
Ya kan? Biarin yang tua-tua dulu. Ada orang tua ngomong, dengerin, tutup. Kalau bisa kerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa, ya bilang terus terang. Ya, jangan sombong. Nanti Allah cabut. Ya, ya. Organisasi bagus, nggak ada yang mau deketin. Kenapa? Sombong orangnya. Ya. Itu Allah udah ngasih ingetan tuh orang yang sombong. Saya ini udah duluan, saya nih dari kecil main organisasi, dia latih. Kuliah saya juga begini. Ya. Orang yang lain juga, oh nggak boleh lo kerjain sendiri nih. Ya, ditinggalin. Bagus di organisasi begitu? Enggak, organisasi bagus semua bisa. Itu cuma perumpamaan aja. Jadi kita yang muda, apalagi yang udah tua, banyak alamat kiamat kita masing-masing. Nggak usah sombong, nggak pantas. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau kasih, jaga ya, nikmat tuh, kekuatan, pemikiran, harta, jabatan. Tapi kalau sombong, cepat gampang Allah cabutnya. Karena itu adalah tanda sangat buruknya adab seorang makhluk kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memakai sifatnya Allah. Sombong itu sifatnya Allah, dipakai sama makhluk yang nggak pantas ente. Ya. Jadi pertama yang paling besar penyakit hati, membuat hati rusak adalah kesombongan. Maka jauhin, tahu diri tadi, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah, buat Engkau lagi deh. Jadi gimana caranya? Tadi jaga akhlak. Yang udah tua jangan sombong, ya udah aneh dikit lagi. Ya udah tanda banyak, yang muda kasih gerak, kasih ruang. Dia mau berorganisasi, kita kasih bimbingan tetap. Ya nggak usah kita semua yang handle capek. Ayo anak-anak muda dirangkul, ya diorangin dia. Seneng anak-anak muda itu diorangin, ya supaya apa? Kebaikan. Ayo, saya punya misi masjid kok kosong. Ayo dong yang muda-muda bikin pengajian. Ya, majelis ini mungkin mau pakai apa-apa ya? Kapan? Malam Rabu. Ya. Kita ngasih tempat. Kalau pertama mungkin begitu, ngasih tempat, makanan mungkin ditanggung sendiri. Tapi kita berharap bisa dipakai ini masjid. Buat apa ya? Syiar. Dipakai itu masjid, Bapak dapat pahala. Dan dihitungnya itu secara detail sama Allah. Setiap orang yang datang itu pahalanya langkah ke masjid dapat tuh. Salam Nabi Muhammad. Jadi mesti kayak begitu. Kita mesti menjaga hati dan mesti pinter-pinter ya untuk membekali diri kita untuk menyelamatkan dengan apa yang menyelamatkan kita nanti ketika kita setelah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, riya. Ya, riya, pengen lihat orang. Ini menandakan kata Habib Abdullah Haddad, hatinya ini sama sekali udah nggak ada Allah. Orang yang riya ngomong, saya yang penting hati saya di sini kan ada Allah. Bohong. Orang yang riya itu tandanya nggak ada Allah dalam hatinya. Ya, karena apa? Nah, dia aja beramal karena makhluk, berarti yang dalam hatinya itu makhluk yang dia pengen tunjukkan amalannya itu buat ke makhluk. Ane mau kesehatan baik depan mibagir, ya nggak enak mibagir begini. Ya, nggak ada Allah dalam hatinya. Ya. Jangan berharap Allah mau lihat hatinya. Nggak bakal Allah toleh orang yang beramal baik karena makhluk. Orang-orang yang melaksanakan amal berbuat baik, ya, dan dia ingin diketahui sama manusia bahwa dia melaksanakan amalan-amalan baik supaya untuk diagungkan, supaya dia dapat respect, supaya dia dikatakan orang baik. Ya. Ini nih jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mesen kita ini sebagai orang mukmin itu jadi orang yang zuhud. Jangan pengen dikenal sama manusia. Ya. Jangan mau supaya ketahuan sama manusia orang hebat. Enggak, kita mau menutupin diri. Kalau ajaran Nabi Muhammad dalam artian bukan yang menutupi diri dalam berkaitan masalah sosial atau agama. Kalau agama syiar, boleh di masjid kita buat syiarnya Allah, syiar Nabi Muhammad. Sosial kita ya, jadi ketua dari kepala organisasi atau rukun tetangga, RT RW, kelurahan, segala macam, itu buat kemaslahatan umum. Tapi yang disuruh Rasulullah secara individu, tutup diri ya.
Jangan ada yang tahu amalan ente. Sedekah yang terbaik, yang tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa ini? Kalau buat individu amalan kayak begitu, ya. Bahkan dikatakan sama ulama yang ikhlas itu adalah kalau kita menyembunyikan kebaikan kita sama kayak kita menyembunyikan keburukan kita. Kita kan nggak mau kalau kelihatan orang jadi atau disebut orang maling. Kita nggak mau katakan orang sebagai pezina. Kita nggak mau. Alhamdulillah yang lain segala macamnya keburukan buruk. Ngegodain orang, bapak itu udah punya istri masih aja main cewek. Nggak mau tuh. Pelan-pelan pasti mainnya halus. Ya, kalaupun mau mainnya halus. Kenapa? Nyembunyiin, nggak mungkin terbuka. Namanya keburukan. Udah laki, udah punya istri, masih main sama perempuan, masih mainnya halus. Ya, mungkin pakai akun kedua. Atau, ya, misalkan bukan perempuan aja, segala macam, maling sama, tutupan. Kenapa maling pakai topeng? Ya malu pak. Ya, namanya berbuat buruk. Nggak pakai topeng tengah malam. Ya. Nah kalau kita enggak. Kalau orang ikhlas kata ulama, sama dia malu berbuat buruk. Kalau ketahuan dia berbuat buruk, dia malu. Ya Allah pak, udah punya istri masih aja. Ya Allah dek, ya kurang api sih, enak di pondok masih juga ayam orang yang sikat. Ya Allah, udah datang ke majelis, udah datang ke masjid bagus-bagus, masih aja sering nuker sendal orang. Ada gitu. Datangnya pakai sendal jepit, pulangnya bagus pantofel. Masih aja begitu, kan malu tuh. Kita ketawa aja, sembunyi-sembunyi pelan-pelan. Mungkin habis assalamualaikum langsung kabur karena udah diincar, lari, nggak ketahuan. Sama mestinya kita menyembunyikan kebaikan kita itu seperti kita menyembunyikan keburukan kita kayak tadi. Kita beramal nih, malu depan orang, bukan karena orangnya. Tetap karena Allah Subhanahu wa taala ingin ikhlas. Saya takut menanamkan kepada diri saya takut ntar dikira saya orang yang ria. Saya takut dikira saya orang baik, bukan orang ria. Kalau ulama bilang kalau dia takutnya karena ria termasuk ria. Saya nggak enak, ntar dikira saya ria lagi. Saya di kamar aja deh, biar aman. Wah masih ria tuh karena orang. Tapi kalau emang dia bilang saya nggak enak dilihat. Ntar saya dikira orang baik apa segala macam. Saya ini bukan orang baik. Saya cuma mau jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad bilang afdol sunnah kita habis sholat jamaah, ba'diyahnya itu di rumah, sunnahnya di rumah lebih afdol. Qobliyah ataupun ba'diyah datang ke sini jadi udah tinggal sholat jamaah habis jamaah pulang. Wirid dulu. Wirid-wirid yang biasa itu tradisi-tradisi jangan tinggalin. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu sampai kita sekarang kendor dari segi wirid. Jangan, itu namanya syiar. Tapi buat hal-hal individu tutupin kebaikan kita. Aduh, nggak enak nih. Saya mau baik, tapi kayak nggak enak banget kalau ntar dikira saya paling banyak. Tutupin aja namanya deh hamba Allah, jangan nama saya. Muflisin, jangan. Hamba Allah aja. Ini dari Allah yang mau ngasih, saya dikasih rezeki sama Allah dan saya pengen lagi ngasih ini rezeki. Hamba Allah aja, jangan dari nama saya ya. Kenapa? Nggak mau dikira ntar, wah dia nih yang paling banyak, wah dia nih yang nggak mau, takut tuh. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, pengen diketahui manusia amalnya supaya dikira baik. Dikira orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tujuan dia hanya adalah raghibun fid dunya, cuma maunya dunia doang. Enggak ada Allah dalam hatinya. Karena orang yang baik nih, li anna zahid man law abad nas alaihi bitallim wa badal amwal kana yuridu an dzalik wa yakrahu. Karena orang-orang yang benar enggak pengen kayak tadi, Jadi diribetin, wah ada ntar dikira ini ribet, akhirnya orang pada dikira aneh baik, mau hormati aneh, ini nggak nyaman begitu, kan jarang tuh orang begitu. Itu tandanya orang baik. Kalau kita pengen biasa aja dia sama aneh,
Aneh orang biasa, ya kita ngobrol biasa, santai, ya enggak? Aneh juga bukan orang baik, aneh manusia biasa. Kalau aneh dikasih sama Allah himmah, tadi dorongan yang kuat buat berbuat baik, insya Allah nular. Ya, tapi itu bukan kemauan aneh, ya Allah, aneh nggak tahu kebaikan aneh apa, tapi engkau pengen, jadi aneh bisa. Dan aneh alhamdulillah engkau kasih kesehatan. Ya, tapi biasa aja, aneh kesini, aneh kayak gini, bukan kenapa-napa. Kalau kita kan enggak, Bapak saya, alhamdulillah nih, saya puasa berturut-turut 2 bulan, ada nazar dalam hati saya, ada keinginan. Kalau emang begini-begini, alhamdulillah saya bisa tuh 2 bulan, akhirnya naik jabatan saya. Nggak begini. Ya, orang-orang yang zahid, yang zuhud, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya seorang individu, setiap individu orang mukmin itu bersifat zuhud, nggak pengen kayak begitu, enggak. Alhamdulillah Anda dapat jabatan, ya. Udah nggak usah disebutin tuh apa sih Pak syaratnya. Bapak kelihatan kayak awet muda. Wah, alhamdulillah saya sih nggak tinggal baca ayat-ayat di muka saya, jadi saya awet muda. Oh, saya kalau salah setiap wudu doa supaya awet muda. Orang zuhud enggak. Udah Pak minta sama Allah Pak, ya saya biasa aja, wudu juga, ya. Nggak macem-macem, nggak ada amal yang lebih, nggak ada, ya. Biasa aja wudu, bukan mau ngumpetin tapi emang nggak mau aja. Udah saya biasa wudu aja, emang saya aja kali yang Allah kasih mukanya awet muda. Bapak tapi walaupun apanya lebih tua, mungkin mukanya agak boros sedikit, tapi wibawa Bapak hebat Pak, lebih daripada saya. Saya mungkin cuma ganteng doang, awet muda, Bapak wibawanya, waduh. Terus terang aja Pak, begitu. Bukan malah kalau kita manusia biasa, orang awam, wah malah menunjukkan, oh iya, cari-cari malah apa ya dalam hati, oh iya saya nggak pernah tinggal wudu, gimana saya nggak awet muda? Jangan tinggal Pak, apa namanya, wudu ya, setiap batal wudu Pak. Walaupun benar kayak begitu nggak usah. Ya. Hati-hati kita dikira ntar orang lihat. Ya. Pernah ada satu cerita orang yang riya sebab dia pergi haji. Ya, datang seorang ulama besar ke rumahnya. Ya. Akhirnya ngucapin selamat habis pergi haji pulang. Akhirnya ngomong sama anaknya, nak ambil kemarin oleh-oleh haji kita, ya. Diambil sejadah. Oh bukan yang ini nak, ini haji yang tahun lalu, yang baru. Diambil lagi. Oh nak, itu bukan yang haji itu haji yang ketiga tahun yang lalu. 2 tahun, 3 tahun disebutin semua. Nah yang ini nih, kata ulama yang datang aneh nggak terima. Ya. Cukup, ya. Omong ente begitu ngebatalin untuk pahala ente pergi haji. Kenapa? Nunjukin ria maksudnya. Mesti tahu sama ulama nggak enak dong. Aneh alhamdulillah haji ya Ustadz, ya Kiai Habib, ya. Aneh udah ke 5 kali ya pergi haji. Habis tuh. Mungkin orang dulu mungkin caranya halus, pura-pura suruh ambil anaknya oleh-oleh haji. Oh bukan yang ini, itu 3 tahun lalu. Oh 2 tahun lalu, setahun lalu. Simpel kata ulama, ini ria orang, sia-sia dia pergi haji. Pahala haji kemarin yang 3 tahun udah berturut-turut batal karena dia bersikap ria. Ya, pengen dapat pujian. Memang udah tahu. Ya. Kalau enggak usah ngomong begitu. Ya udah sifatnya, oh bukan yang ini nak. Yang ini bukan kemarin haji. Nah, ini aja nih yang ini yang haji loh. Kan ngomong bisa. Makanya simpen. Kita punya amal baik, simpen di diri kita. Ya. Kalau mungkin sifatnya cuma berduaan, Pak. Saya lihat Bapak nih Masya Allah baik. Apa sih tipsnya apa sih? Ya, supaya jadi orang baik kayak Bapak nih gitu, kayak enak, sejuk banget. Depan berdua aja, tolong jangan ngomong-ngomong ya. Ya, saya diumpetin aja. Ulama-ulama para wali kekasih Allah begitu sama. Kalau menunjukkan satu karamah dipesankan tuh sama yang ngeliat, ya, dikasih wasiat, langsung wasiat bukan pesan. Kenapa? Wasiat karena memang pesannya itu nanti aja kalau udah meninggal ceritainnya, jangan sekarang. Makanya orang-orang ulama hebat, wali-wali kekasih Allah baru sekarang, sampai sekarang terkenal. Imam Nawawi, belum habaib yang di Jawa, Habib Soleh Tanggul, Abu Bakar Gresik, para wali-wali Allah, Kiai Ahmad Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari, semuanya punya karamah. Sampai sekarang udah meninggal masih terkenal karena memang kasih wasiat.
Dulu mungkin hidupnya nggak terlalu terkenal, cuman Pasuruan doang, cuman di kotanya doang. Tapi sekarang bisa membumi seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memang wasiatnya dipesan begitu. Ada karomah banyak ceritanya setelah dia meninggal dunia. Kenapa? Takut. Ya, kalau dia meninggal dunia kan nggak perlu lagi dihormatin. Ya, datang ke ini ya udah sebagai tamu, orang pada nggak kenal atau kalau kenal ya udah ketemu biasa pulang. Padahal yang kawal, ya, yang biasa membiasakan diri melazimin orang-orang soleh berapa kali ngelihat karomahnya. Ya, banyak kisah-kisah yang karomah yang kekasih-kekasihnya Allah, dan itu Allah yang mau, bukan dia mereka yang mau, Allah yang mau. Sebab apa? Keikhlasan, keistiqomahan yang dilakukan oleh hamba Allah tersebut sehingga dapat kesulitan, Allah kasih dengan hal yang Allah pengen, bukan manusia yang pengen. Kalau manusia logika nggak nyampe, tapi kalau Allah ada yang berani ngomong, nggak bisa, nggak ada kan? Fayakun. Nah kalau karomah Allah yang mau ngomong apa? Wah itu khurafat, itu semua pembohongan. Itu bahaya iman orang itu. Kenapa? Allah yang mau. Karomah mukjizat, bukan nabi, bukan makhluk hambanya Allah yang soleh yang mau. Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, mustahil kan? Kemarin kita Isra Mi'raj. Emang yang Isra Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab tuh asro artinya itu yang mengisrokan, bukan isro. Gimana awalnya? Subhanalladzi asro bi abdihi. Subhanalladzi siapa? Al-ladinya ini baliknya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Asra yang mengisrakan, asra bi abdihi. Abdihi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang bilang nggak mungkin, ya, Nabi Muhammad, ya kalau manusia, kalau Nabi Muhammad yang pengen belum tentu mungkin. Kenapa? Nabi Muhammad manusia kayak kita. Lah toh sekarang kita masih bisa, sehari bisa nggak ke Palestina? Ada pesawat, sekarang aman. Emang bukan murok, tapi mirip dikit. Bisa juga sehari, bisa. Tapi memang yang di ayat itu asronya itu baliknya ke Alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama aja. Nah mereka yang udah dikasih kenikmatan begini simpan, kata orang soleh. Kenapa takut? Ikhlas. Perbuatan-perbuatan yang nggak masuk akal, yang bahaya, atau perbuatan-perbuatan baik yang menimbulkan nanti hasrat duniawi, dia simpan. Kenapa? Tahu hakikatnya kalau kita udah banyak orang yang ngopenin, akhirnya jumawa, waktunya nggak sempat lagi. Didatengin orang mulu, kapan bisa lagi tahajud? Kapan bisa lagi baca Al-Quran? Biasanya kalau orang nggak datang, full waktunya enak, nggak perlu jamu tamu, fokus baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis Nabi Muhammad, baca pesan-pesan yang ada di kitab-kitab para wali-wali, para ulama-ulama buat dirinya sendiri. Datang orang, tutup kitab, tutup Al-Quran. Kenapa? Nggak enak orang datang. Nggak mau kayak begitu, maunya udah full, tetap kayak biasa. Sehingga apa? Istiqomah saya nggak berkurang. Tuh, tahunya begitu kalau udah kita juga pengen dihormatin, orang datang selalu ke kita, keganggu amalannya. Orang-orang soleh tahu nggak mau ngeganggu, Anda punya hubungan sama Allah. Sebab manusia, Anda diundang, Anda tak pengen dijamu. Waktu Anda biasa Anda udah rutin sama Allah, hubungan Anda, gara-gara ketahuan kebahagiaan Anda, orang pada menghormatin Anda, ngeganggu hubungan Anda sama Allah Subhanahu. Kalau kita sih masih biasa, alhamdulillah dijamu, makannya enak deh. Waduh enak deh kita dihormatin di situ. Wah enak deh. Orang soleh kebalikan. Kenapa? Aneh udah ada hubungan khusus sama Allah. Makanya nih kita mesti punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga benar-benar dalam hati kita nggak pengen diganggu sama makhluk. Kalau cuma sekali dua kali nggak apa-apa. Dan itu buat umum. Tapi kalau buat supaya nanti orang pada rujuk kepada kita, jangan tinggalin itu. Kalau memang untuk kejadian, itu rezeki dari Allah. Jangan ada mau dalam hati kita. Dan jangan sampai berkurang hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud dicoba sama Allah jadi raja. Pernah tuh di Al-Quran dikatakan pengen ngambil istri orang, padahal udah punya 99 istri, ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Maklum manusia kalau udah diopenin pengen hawa nafsunya. Oh iya 100 deh, ente punya satu aneh ambil deh. Diibaratkan dengan sendal. Ya, malaikat datang dua, nanyain saudara saya punya 99, saya punya satu, minta supaya saya dikasih yang punya saya biar dia genap 100.
Nabi Daud bilang nggak boleh begitu, dikepuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente kemarin kejadian minta istri orang, karena ente raja. Tuh ada pesan di situ. Kalau orang mulai dituju sama manusia, timbul nanti kayak begitu. Udah enak, minta deh sama Pak Arifin deh. Minta tolong Pak Arifin ya, bantuin bikin rumah ini. Pak Mukhlis, Pak ini. Biasanya enggak, mandiri. Siapa saya? Enggak. Oh, udah baik, enak. Mau aji mumpung kalau bahasa kita. Enggak mau orang soleh. Kenapa? Pengen terus, ane punya ibadah, ane punya bekal nih, full buat ane. Enggak pengen kebagi sama orang. Ya, dalam artian serakah pikirin buat akhirat ya, bukan artiannya yang lain-lain, tapi benar-benar ikhlas, bukan karena dia ya, pengen orang-orang pada menuju kepada kita. Jangan. Kemudian yang ketiga ya, atau kalau misalkan memang kita mau jadi orang kayak begitu yang kaya, minta langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena dengan amal baik, wah ane pengennya berbuat baik karena supaya tadi diopenin sama orang, mintanya sama Allah, ya Allah berikan hamba penglihatan atau apa namanya mendapatkan perhatian orang itu menurut orang-orang saya baik ya Allah, tapi yang lebih utama saya meminta pandanganmu lebih baik. Minta sama Allah nggak apa-apa. Aneh nih ya Allah kelihatannya jelek mulu, mintanya sama Allah, ya Allah rubah ya Allah pandangan orang terhadapku ya Allah, rubah pandangan mereka jadi baik ya Allah. Boleh mintanya sama Allah, jangan malah berpura-pura munafik jadi ya. Syirik kecil, syirik shagir tuh. Ria, berbuat baik supaya rubah pandangan orang. Oh tadi begini agak galak, sekarang kok jadi halus ya. Loh, kalau galaknya masalah yang baik, kenapa takut? Minta sama Allah, ya Allah sama galak baik ya Allah, mau otak saya begini ya Allah, buat kebaikan, rubah pandangan mereka ya Allah, biar ngerti ya Allah. Oh ngerti, ternyata Pak RT ngamuk-ngamuk, baik, ya gak? Pak RW, wah kowar-kowar, ya gak? Sok-sok ngatur, memang dia bebannya, dirubah sama Allah, simpel. Mintanya sama Allah, nggak peduli orang mau ngapain, saya dalam kebaikan, begini watak saya, keras. Minta sama ya Allah, robah ya Allah. Kayak Nabi Muhammad, bukan cuma pandangan, sampai keyakinannya suruh robah ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka nggak tahu. Mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwahnya nggak rubah Nabi Muhammad, nggak terus nggak diterima, berubah ente maunya gimana? Nggak, begini yang Allah mau. Ya Allah rubah, beri hidayah. Sama kita juga sama minta ya Allah, berubah hati mereka, terima aku ya Allah. Tuh, jangan ria, jangan ria. Berbuat baik, akhirnya nurut, akhirnya oh ini baru Pak RW saya ketop, nggak peduli omongan begitu, mintanya sama Allah. Kalau memang digituin, ya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena saya punya andil. Simple. Yang ketiga hasud, ya, nggak demen sama pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Wah ini namanya nantang Allah Subhanahu Wa Taala secara terbuka ini, berani kita nantang Allah. Kita ketemu raja-raja aja atau pemimpin dunia aja ngeri. Ini Allah, raja jadi raja. Kalau kita hasad, nggak demen ada orang dapat pemberian dari Allah, dapat kelebihan dari Allah, kita nggak demen, nggak redo. Ya? Nah, itu berarti namanya ente nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena apa? Karena kalau Allah tadi mau ngasih sarang hamba, ya Allah ngasih. Kalau Allah nggak mau kasih, ya nggak mau kasih. Itu kemauannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau komen kemauannya Allah. Ya Allah, ane gak reda dengan perbuatanmu. Nah lu adlu Allah. Allah itu yang maha adil. Jadi dia mau kita ada kesempatan kita dapat. Kalau kita nggak terima, Allah mau bagi dia kebaikan. Wah ini udah paling buruknya adab seorang hamba kepada Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah paling buruk. Ya. Dan itu kadang terjadi dalam masalah dunia seperti jabatan atau harta. Wah dia lebih bagus mobilnya, wah dia pangkatnya lebih tinggi. Ya. Ada yang lebih hina lagi dari itu, apa? Masalah agama. Ya. Yang dunia aja hindarin, jangan itu kenikmatan yang Allah pengen. Ini kadang juga kita sama-sama ngaji, ya. Akhirnya begini Islam hancur untuk kenapa? Karena hasud, orang baik dihasud, nggak demen. Itu nggak benar tuh, ya. Oh dia Maria, oh dia orang baik, sama-sama ngaji bareng. Ya. Ini kata Habib Abdul Haddad, hati-hati. Ya.
Kalau kita lebih buruk lagi tuh kalau kita udah bareng-bareng hasut. Wah, dia ngaji banyak. Orang-orang yang percaya sama dia banyak. Aneh nggak terlalu. Wah, kurang ajar. Aneh tahu dia, aneh tahu padanya. Orang aneh bareng kok ngajinya. Sekarang sok-sokan pakai dakwah-dakwah. Aneh tahu. Dari kecil bareng. Oh, alhamdulillah, dia sukses dalam agama kok kita hasut. Ini lebih buruk nih. Ya, daripada yang dunia. Yang dunia itu bahkan udah jelas buruknya. Kenapa? Orang itu cobaan dari Allah, diberikan suatu nikmat itu cobaan dari Allah. Kita kok pengen dapat cobaan, kemarin jelaskan. Nah, ini lebih buruk lagi. Sama-sama nyebarin takwa, syiarnya Allah Subhanahu wa taala diluaskan. Tapi nggak demen, malah hasut, nggak terima. Nah, ini ancur-ancuran. Padahal mestinya saling menolong, kayak seperti majelis. Wah, di masjid ini ada majelis yang besar, ada masjid lagi bikin di sana. Alhamdulillah. Ya, nggak tahu jamaah saya datang ke sana lagi, ke sini datang. Jangan semuanya mau, wah biar saya semua ngadep ke saya. Enggak. Alhamdulillah ada yang bantu saya. Nih, yang kadang terjadi nih. Gontok-gontokannya masalah agama. Wah, ada haji sana bikin majelis, saya mau bikin lagi yang lebih gede. Terpontang panting ujung-ujungnya. Niat buat riak juga. Karena apa? Hasut, nggak terima. Ya, jangan sampai punya hati nggak terima. Karena ini adalah penantangan nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya malah tambah senang, alhamdulillah ada yang tambah bantu. Ya, mau terserah, mau dia duluan atau aneh duluan. Dia itu tahu ngaji gara-gara aneh. Sekarang bikin pengajian lebih gede daripada aneh. Biarin, alhamdulillah. Nggak peduli dia duluan atau aneh duluan, nggak peduli. Nanti yang lebih mulia saya apa dulu? Berapa banyak kita dengar ulama punya murid lebih hebat? Banyak kan? Kisah-kisah begitu banyak. Ya, punya guru, saya dulu berguru dengan Imam Syafi'i ternyata lebih hebat dari gurunya. Banyak ulama begitu banyak, bahkan jadi murid, dari tadinya guru jadi murid. Kenapa? Lebih unggul, hatinya bersih, nggak punya hasut. Jangan jadi orang yang hasut. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya. Terakhir, dalam hati itu banyak akhlak yang buruk, tapi kata Habib Abdullah, Anda nggak bisa sebutkan itu satu persatu di sini. Ya, termasuk yang paling besar adalah hubbud dunya. Itu adalah ra'su kulli khati'ah, kata Nabi Muhammad. Ini adalah sumbernya keburukan tuh hubbud dunya. Ya. Insyaallah kita jadikan oleh Allah orang-orang yang selamat hatinya. Orang-orang yang Allah sehatkan hatinya, orang-orang yang Allah sempurnakan hatinya, karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi la tukhzini yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hati selamat sehingga mendapatkan waridat, pemberian dari Allah, nafahat, ampunan, sehingga kita nanti di dunia selamat, di akhirat selamat, kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban Allah berkahi kita sampai di bulan Ramadan. Kita bisa tambah amalan kita di bulan Sya'ban ini sehingga menjadi tes kita buat di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini waktunya kita menyirap. Kemarin di bulan Rajab kita nanam. Insya Allah yang telah kita tanam kita bisa siramin. Kita siram, nanti panen di bulan Ramadan, mendapat ampunan, mendapat maghfirah, mendapat rahmat, dan terbebas dari api neraka. Masuk Idul Fitri, benar-benar orang yang bersih, benar-benar orang-orang yang dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW. Wah, mungkin itu aja. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di tahun yang depan kita masih ada umur, bisa istiqomah lagi, bisa mempelajari apa-apa akhlak-akhlak yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa menjalankannya, bisa mendapatkan bagian, kita mendakwahkan, kita menyebarkan ilmu ini, dan kita menjadi orang-orang yang selamat. Bukan kita saja, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, orang-orang tua kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa kullu niyatin sallallahu hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arrafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna
فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات. Ban waktu bangkit jiwaku, kau